Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan pembelajaran teori bahasa dan automata yang berjudul Deterministic Finite Automata atau DFA. Di sini kami beranggotakan 4 kelompok, terdiri dari saya sendiri di Ahnaf Noval dengan NIM 225081078. Halo, ada saya dan di Topik Hidayat dengan NIM 225081079. Lalu ada saya, Faiz Rizko dengan NIM 22500081105. Lalu ada saya yaitu Muhammad Iftagi Farilhaq dengan NIM akhir 1084. Baik, untuk bagian ini akan dipresentasikan oleh saya. Jadi, di sini tuh saya akan membahas tentang finite automata atau disingkat FA. Jadi, FA ini merupakan model komputasi abstrak yang digunakan untuk mengenali pola dalam sebuah string. Model ini terdiri dari sejumlah state terbatas dan digunakan dalam banyak hal seperti dalam compiler dan text processing. Nah, lanjut ke poin-poinnya. FA itu memiliki 5 poin penting, 5 komponen penting. Yang pertama itu adalah queue, yaitu adalah himpunan semua state, misalnya ada key 0, key 1, dan seterusnya. Lalu yang kedua itu ada sigma, yaitu adalah alfabet input, yang misalnya itu ada A atau B. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga itu ada delta, itu adalah fungsi transisi atau aturan pindah dari satu state ke state lain. Lalu yang keempat itu ada Kinol, adalah state awal. Lalu yang terakhir itu ada F atau himpunan state final atau yaitu kondisi untuk penerimaan string. Jadi komponen ini yang membentuk dasar dari semua tipe automata. Lalu selanjutnya di sini tuh saya akan menjelaskan jenis-jenis finite automata yang umum. Jadi ada tiga jenis utama dari FA. Yang pertama itu ada DFA atau Deterministic Finite Finite Automata, yaitu setiap pasangan state dan input punya satu transisi saja. Tidak ada transisi kosong atau elemen transisi. Contohnya mesin yang menerima string dengan jumlah simbol 0 genap. Lalu yang kedua, ada NFA atau Non-Deterministic Finite Automata. Jadi di sini tuh satu pasangan state dan input bisa punya beberapa kemungkinan transisi. Lalu NFA juga bisa memiliki elemen transisi. Contohnya, mesin yang menerima string yang berakhir dengan 01 atau 10. Dan terakhir itu ya, ada elemen NFA atau NFA dengan elemen transisi. Ini tuh jenis NFA yang punya transisi tanpa input. Mesin ini tetap bisa diubah menjadi DFA menggunakan metode subset construction. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan. Di sini ada pengertian DFA. Jadi DFA ini adalah mesin abstrak yang digunakan untuk mengenali regular language. DFA memiliki sifat deterministik, artinya untuk setiap state dan input yang diberikan hanya ada satu state berikut. Yang mungkin komponen DFA-nya terdiri dari 5, yaitu pertama di sini ada Q, itu himpunan state-nya. Kemudian di sini ada sigma, yaitu himpunan simbol input. Kemudian selanjutnya di sini ada delta, yaitu fungsi transisi. Kemudian keempat ada kino, yaitu state awal. Dan kelima ada F, himpunan state akhir. Nah, ini adalah contoh dari deterministik FA, yaitu mesin genap di pertemuan sebelumnya. Catatan nol adalah genap, bahwa dari kino tidak ada kerancuan jika menerima input 0 akan ke Q1 dan sebagainya. Bisa dilihat dari gambarnya. Yang selanjutnya ada definisi dari Deterministic Finite Automata 1. Mesin automata DFA adalah mesin automata yang terdiri dari finite number of state. Kemudian salah satu state sebagai initial state. Yang selanjutnya, minimal satu state menjadi accepted atau final state. Kemudian mesin akan menerima input stream berupa simbol atau alfabet yang akan diproses secara sekuensial. Yang terakhir, mesin akan berubah dari state satu ke state yang lain berdasarkan simbol input dan current state. Kemudian yang selanjutnya ada definisi DFA2.
Deterministik yaitu mesin tidak diperkenankan ambigu. Kemudian yang selanjutnya finite menyatakan fakta bahwa mesin terdiri dari state yang jumlahnya finite atau terbatas. Esensi DFA adalah string recognizer, menerima atau menolak sebuah string, berdasarkan definisi bahasa dari DFA tersebut. DFA juga dimungkinkan dapat menerima string kosong. Jika hal ini terjadi, maka initial state juga merupakan accepted state. Kemudian yang selanjutnya ada definisi formal DFA. Sebuah finite automata didefinisikan dalam 5 tuple. Yang dimana yang pertama adalah Q adalah himpunan terbatas dari states, sigma adalah himpunan terbatas dari alfabet, delta key x ke sigma key adalah fungsi transisi dinotasikan dengan sigma dalam kurung key, a ke p. Kemudian key 0 elemen key adalah start state dan f elemen key f subset key adalah himpunan accept states atau final states. Kemudian yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, berikut ialah contoh dari definisi formal DFA ya. Yang pertama yaitu deskripsi formal dari M1 dapat kita tulis sebagai 1. Ada M1 sama dengan Q, lalu ada sigma, ada delta, Q1 dan F. Lalu yang kedua ada Q sama dengan Q1, Q2 dan Q3. Dilanjut ke bagian yang ketiga yaitu ada sigma yang berisikan 0 dan 1. Dan di bagian yang keempat ada delta yang dideskripsikan sebagai pada gambar di bawah kanan. Nah, lalu dilanjut ke bagian yang kelima ada Q1 adalah start state. Dan yang keenam adalah F sama dengan Q2. Mengubah STD menjadi deterministik. Berikut ialah langkah-langkah mengubah suatu STD yang belum deterministik dikarenakan belum fully defined menjadi deterministik FA. Yang pertama ialah tambahkan satu state baru, misalnya seperti key X. Lalu yang kedua ada gambar busur dari key X ke dirinya sendiri dengan label semua simbol di alfabet. Lalu yang ketiga ialah tambahkan busur dari state lainnya yang belum fully defined ke key X dengan label simbol yang belum ada transisinya. Nah, di sini ialah mengubah STD ke DFA. Nah, yang pertama yaitu tambahkan state baru seperti key 8 yang ada pada pojok kiri bawah. Lalu yang kedua ada untuk mengubah setiap simbol di alfabet, hubungkan busur dari dan ke key dengan label semua simbol. Dan yang ketiga, tambahkan busur dari state lain yang belum fully defined ke state key sehingga menjadi fully defined. Dilanjut oleh rekan saya. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.